Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Saudara-saudari, yang dipersoalkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat bukan soal higienitas orang cuci tangan sebelum makan. Dahulu, Harun sebagai imam dan keturunannya diwajibkan untuk mencuci tangan dan kaki sebelum mereka memasuki kemah pertemuan, tempat di mana diyakini Allah hadir dalam tabut perjanjiannya. Mereka akan berjumpa dengan Yang Maha Kudus. Mereka tidak boleh membawa cacat celah ataupun dosa, dan dalam rangka membersihkan diri dengan mencuci tangan dan kaki tentunya. Dan kemudian orang-orang Farisi yang juga ingin menjaga kesucian hidup menerapkan kebiasaan para imam dan keturunannya juga untuk diri mereka. Mereka tidak wajib, tapi mereka melakukan itu supaya apa? Perhatikan, supaya mereka dipuji orang. Dan kemudian mereka mengajarkan juga kepada orang lain demikian. Dan banyak orang tidak sadar untuk apa lagi itu semuanya. Terlalu menspiritualisasikan, dan sebenarnya itu menginstrumenkan sifat hal-hal yang sangat rohani menjadi sesuatu yang sangat lahiriah. Bayangkan, bagaimana bisa dilambangkan orang membersihkan diri dari dosa hanya dengan mencuci tangan saja. Dan Anda bayangkan, mereka memiliki alat untuk membasuh seperti ini. Jadi misalnya kuah cangkir, mereka punya cangkir yang 2 telinga. Kenapa? Kalau mereka membersihkan tangan dengan memegang telinga yang satu, menuangkan ke tangan yang satu, kemudian mereka tidak boleh memegang telinga yang sama lagi, sebab ini najis. Kenajisan itu bisa menular seperti itu, seperti virus COVID bisa menular dengan menyentuh, bukan? Jadi mereka memiliki dua telinga. Jadi kalau sudah tuang yang satu seperti ini pegang, yang belum disentuh dengan tangan yang belum dibasuh, dan menuangkannya demikian juga. Sangat superficial dan sangat lahiriah aturan agama yang mereka kembangkan. Tetapi Yesus mengeritik mereka dengan mengatakan, "Hai orang-orang munafik, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Pusat relasi dengan Allah bukan pada diri manusia, bukan pada egonya mencari popularitas, mencari ketenaran, bukan. Tapi pada cinta akan Allah. Taat pada perintahnya, bukan untuk mencari nama besar di hadapan manusia. Dan hal yang lain yang ditegur oleh Yesus adalah mereka sadar bahwa ada perintah Musa yang mengatakan, "Hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang memutuki ayah dan ibunya harus mati." Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapak ibunya, "Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapak atau ibunya." Sesuatu yang sangat mengenaskan. Kalau misalnya Anda punya kewajiban untuk memelihara orang tua Anda, menjaganya dan merawatnya, dan itu butuh biaya, dan kemudian Anda mengatakan, "Oh ya, saya sudah menggunakannya untuk kurban kepada Allah." Dan kemudian menurut aturan agama mereka bebas dari kewajiban untuk menghormati orang tua dan menjaga mereka dan merawat mereka dengan materi yang dibutuhkan. Sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi itu terjadi pada zaman di mana Yesus juga hidup. Yesus mengeritik mereka mengatasnamakan sesuatu yang sifatnya itu berbau agama untuk kemudian membenarkan tindakan mereka yang serakah, tindakan mereka yang sangat tidak terpuji seperti itu. Sebab sesungguhnya mereka punya kewajiban untuk mencintai orang tua mereka, merawat mereka, tapi atas nama Allah mereka mengabaikan cinta kepada manusia. Maka bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan dalam sebuah relasi apa yang menjadi pusatnya. Kalau pusatnya adalah ego kita mencari keuntungan dari situ, kita mencari popularitas dari situ, ego kita yang berbicara, relasi itu akan terganggu, pasti. Misalnya kalau Anda sebagai pasangan suami istri, Anda tidak memusatkan perhatian dan cinta Anda pada relasi dengan pasangan Anda, melainkan hanya kesenangan diri Anda, hanya mencari ego Anda, relasi Anda pasti rusak. Demikian juga anak-anak, ketika kamu berhadapan dengan orang tua kalian dan kamu tidak memperhatikan kewajiban dan cinta kalian kepada orang tua, kalian hanya mencari kesenangan diri sendiri, tidak mau mendengarkan nasihat mereka, membantah orang tua, mengasari orang tua, dan kalau ada waktu tidak mau bantu orang tua, kamu telah melakukan suatu kesalahan besar.
cinta dan relasi harus berpusat pada hati yang murni, bukan pada kepentingan apapun. Kita tidak mencari kepentingan di balik semua relasi itu, sebab relasi yang hidup didasari pada cinta yang tulus, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Bapa dalam surga, ajari kami untuk semakin memurnikan hati kami dalam membangun relasi dengan Dikau dan juga dengan sesama kami. Semoga kami tidak terbelenggu dalam cinta diri dan kemudian memanipulasi berbagai macam hal hanya untuk kepentingan kami, hanya untuk memenuhi ego kami, dan kami mengorbankan orang lain, bahkan mengatasnamakan Engkau untuk perbuatan kami yang salah. Dan semoga dengan demikian kami dapat belajar menjadi anak-anak-Mu yang baik dan mewartakan kebenaran dalam hidup kami. Dan turunkan berkat-Mu atas kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.